Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salah satu mimpin doa dulu. Mulai pembelajaran, marilah tetap terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Nah, diri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. SMK Migas. Jaya, jaya, jaya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, saya absen dulu. Ahmad Rizal. Ahmad Rizal. Aldi. Andra. Hadir semua. Untuk tujuan pembelajaran di sini, kalian bisa memahami sepenuhnya tentang instalasi listrik 3 fasa. Ini yang berkaitan dengan pemasangan panel nanti. Jadi nanti yang diharapkan bisa membuat rencana kerja, skema kerja untuk instalasi PHB. Instalasi 3 fasa di sini, kalian kemarin kan ya sudah sedikit banyak memahami, kan ada banyak perbedaan antara 1 fas dengan 3 fas. Kalau 1 fas itu hanya terdiri 1 fasa dan netral. Kalau 3 fas itu ada 3 fasa, 1 netral, RST. Nah, kalian kan ingat semua. Oh ya, nanti di sini sistem penilaiannya itu ada tiga fase. Ada 3 fase penilaian. Yang pertama itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kan masih ingat semua kan ya? Untuk tegangan RST berapa volt? Tegangan RST berapa volt? Berapa volt? 380. Terus kalau 1 fas? Nah, ini nanti keterkaitan ini kita membahas tentang PHB. Paling enggak itu kalian punya wacana. Panel itu kan kalian sudah pernah lihat itu di pojokan ruangan ada panel.
di setiap gedung ada panel. Nah, di sini dilihat panel itu tampaknya berbahaya apa enggak Pak? Ditulis berbahaya. Berbahaya bagi bukannya ahlinya. Maka itu untuk perlindungan PHB pengamannya kita menggunakan apa itu? Ayo, ada yang tahu? Pengaman sirkuit. Nah, sirkuit apa? Nah, dijelasin. Mereka digunakan untuk melindungi PHB dari arus lebih overcurrent. Dapat terjadi akibat gangguan atau beban lebih. Terjadi arus lebih atau overcurrent. Lainnya ada yang tahu? Ayo, lainnya. Mereka dapat secara otomatis atau manual memutus listrik ketika arus melebihi batas yang aman. Nah, itu pakai apa itu? Circuit breaker. Ada lagi? Overload protection. Overload protection apa? Untuk melindungi PHB dari beban berlebih, pengaman beban berlebih digunakan. Pengaman ini akan melepaskan sirkuit jika beban melebihi kapasitas yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, saya kira itu kalian sedikit banyak sudah memahami tentang panel. Untuk contoh panel di sini, nanti di situ setelah penyelesaian masalah yang kalian buat, setelah nanti saya kasih LKPD, kalian tahu masalah yang harus kalian selesaikan. Di sini ada contoh panel. Ini terminal. Terminal untuk menyambungkan ke MCB. Nah, ini adalah LCB untuk pengaman tiap-tiap fasa. Kalau ada kebocoran arus atau apa sekecil apapun dia akan putus. Karena zaman sekarang itu riskan. Project sekarang itu kalau boleh dibilang ya bagus sih bagus, tapi kurang maksimal. Tolong diamatin gambar ini. Paling enggak itu kalian tahu sedikit kerangkanya. Nanti kalian variasikan dengan gambar kalian yang akan kalian kerjakan nanti untuk diaplikasikan. Nah, ini contoh rangkaian diagramnya. Nah, ini diagramnya. Ini induknya, ini pembaginya. Jadi setiap pasa, ini pasa RST, setiap pasanya dibagi 3-3. Nah, nggak mungkin kalian mengerjakan ini semua kan? Nah, ini yang saya harapkan kalian itu merencanakan yang sederhana, yang kiranya itu bisa menjadi PHB yang standar gitu. Intinya standarnya ini diagramnya. Ini yang paling sederhana. Kalau saya suruh kerjakan ini semua kan nggak mungkin cukup, butuh waktu yang lama. Ya, nanti kita buat simulasi untuk merangkai ini. Nah, dari sini, dari gambar ini mungkin ada apa itu kegundahan hati. Ya, mungkin bisa sharing lah sama teman-temannya apa yang akan disampaikan. Ardi apa? Dia ada. Tanya. Apa yang dimaksud dengan skema panel hubung bagi 3 fasa? Ayo. Oke, saya menjawab. Ya, sing keras. Dengan skema panel hubung bagi 3 fasa merujuk pada tata letak dan sirkuit peralatan listrik yang digunakan untuk mendistribusikan daya listrik dalam sistem 3 fasa. Mungkin ada lagi? Ya. Bagaimana cara memastikan seimbangnya hubungan di antara fasa-fasa yang berbeda? Ayo. Saya akan menjawab. Seimbangnya hubungan di antara fasa-fasa dapat dicapai dengan melakukan sistem distribusi secara simetris dan menggunakan pengumpulan arus yang tepat untuk memantau koordinat hubungan. Nah, dari sekian itu yang disampaikan, ya saya apresiasi bagus sekali.
kalian masuk, jawabannya masuk, dan untuk kedepannya itu apa itu tolong dipahami apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab itu bisa dipegang untuk selamanya. Jangan masuk keluar gitu ya. Nah di sini untuk PHB sendiri di sini itu kan penerapannya itu untuk 3 fas itu antar fasnya itu bebannya harus seimbang. Lah nyimbangnya gimana? Apa harus ditimbang? Ya enggak, kita pakai ukur, dipasang ampere meter gitu. Kalau dipasang volt paling yang muncul kan voltasenya, tapi dipasang ampere meter, di situ ada alat pengukur ampere, volt, kadang dipasangi frekuensi juga. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana cara mengatasi masalah ketidakseimbangan tegangan antar fasa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ketidakseimbangan tegangan antar fasa dapat diatasi dengan menggunakan transformator. Daya yang dirancang untuk mendistribusikan daya secara merata atau dengan memasang peralatan pengukuran dan pengatur tegangan. Oh, oke. Saya kira sudah masuk. Jadi istilahnya itu pemerataan ya? Ya, pemerataan. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Mungkin? Ayo, sana ada kelompok 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4 yo. Itu 1, 2, 3, 4. Ada pertanyaan? Lagi? Ayo, tanya-tanya. Mumpung temennya pinter-pinter ini jawabnya. Apa fungsi utama dari saklar utama dalam skema tersebut? Apa fungsi utama itu? Ayo Dik, apa itu siapa? Saklar Doni. utama bertindak sebagai pemutus sirkuit utama dan digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan daya listrik ke seluruh sistem 3 fasa. Nah, itu sebagai pemutus kontak. Kalau itu apa ya? Istilahnya ada ya pasangan kayak cam switch atau apa itu? Nah, itu jeglek atau panel bisa difungsikan untuk 2 sumber, PLN sama genset, bisa dioper. Dua genset, satunya PLN, bisa seperti itu. Atau mau yang otomatis bisa, dirangkai otomatis juga bisa. Tapi kadang itu orang paling enak pakai cam switch jeglek gitu, praktis. Enaknya di situ. Nah di sini untuk BAB masih ada kendala untuk aman ya. Oke, sekarang kita lanjut progres selanjutnya. Kita buat kelompoknya sudah jadi 1, 2, 3, 4. Wes jadi semua. Maka itu di sini ada beberapa masalah yang harus kalian kerjakan. Dikerjakan. Siapa yang selesai dulu dan benar nanti bisa mengerjakan proyeknya. Yang bisa selesai dulu waktunya itu 10 menit. Waktunya 10 menit. Waktu yang dilakukan adalah 10 menit. Menit dari sekarang ya. Tolong kalau ada yang nggak kurang memahami, mungkin bisa didiskusikan dengan kelompok lain. Kita bisa tanya jawab, mungkin ada solusi dari kelompok lain. Dan perencanaan skema untuk panelnya. Skema untuk panelnya. Sepuluh menit dari sekarang ya. Ini sudah. Kalau ada kesulitan bisa lo diungkapkan lo ya, ditanyain ke temennya. Saya kira satu kelompok kan kadang ada yang
paham, ada yang belum, nanti bisa dilempar ke yang lainnya. Ambil contoh kayak apa? Ada yang tanya enggak sambil didiskusikan loh. Kalau nggak paham didiskusikan loh ya. Ya nanti kalau temannya bisa ya cukup temannya we. Nanti wes mentok ya wes. Baru turun tangan nanti. Ini masih ada lebih satu. Ya berapa? Normalnya kalau normalnya 2 ya wes 2, nggak usah dimaksimal. Kita standarkan. Semuanya tidak boleh asal-asalnya. Ada kuil buat apa? Itu kuil kan acuan buat kita semua. Kuil itu untuk mengacu dalam kegiatan pembelajaran kelistrikan juga dalam pekerjaan kelistrikan juga. Yes, ada yang ditanya-tanyain? Untuk kurang 5 menit lagi. Tadi pancingannya kan materinya sudah menguasai semua, jadi kan garapnya harusnya cepat, sujud gitu. Nyatanya masalah itu nggak ada kesulitan, kalian bisa menyelesaikan. Bingung? Jangan bingung toh. Orang teknik itu banyak akal loh ya. Tapi jangan ngakali. Banyak akal tapi jangan dibuat untuk ngakali. Pemasangan PHB pertama masang itu harus ditimbang dulu. Pakai apa itu? Water pass itu ditimbang, simetris enggak. Jangan asal nempel gini, jangan. Berhubung peragaannya sudah nempel semua, jadi kalian nggak usah proses dari nol. Kalau dari nol nggak cukup. Dah finish? Finish? Dicek dulu. Yang poinnya baik dulu nanti maju. Poinnya baik dulu, maju. Guru itu belum selesai. Kelompoknya ditulis enggak? Kelompok tulis. Perencanaane 1, 2, 3, 4. Nah kamu kira ditulis loh. Bisma kelompok piro? Bis 4. Nah ini kan ada kelompok 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Bis. Oh tadi sudah dibilangi 1, 2, 3, 4. Lali. Ini mayoritasnya masalah pembagian beban. Nah, masalah pembagian bebannya. Nah, ini komplit ini, dah. Kelompok 2, wes, maju dulu. Yang kelompok 1 diluruskan dulu. Iki sapa iki? Danang. Ini bis. Ya, siapa ini? Sini di ruang. Nah, ini kondisi sudah
hampir 60%, nggak mungkin kalian mulai dari nol. Sini sudah ada MCB, sudah ada LCB untuk dirangkai. Nanti ini pembagiannya ini kebetulan ada 3, cuma itu kan ada LCB, ada MCB. Oh iya, satunya gak umpel-umpelan, yang satu buat referensi untuk laporan nanti. Ini untuk PHB. Kita hanya cari pembaginya. Powernya sudah nganu belum? Ya, terus TRS, TS, netrale. Netral sama fasa no. Berapa itu? Ya 220. Perpasnya sama semua enggak itu? Netral sama RST sama semua enggak? Ini instalasi bebannya 1 saklar tunggal untuk 1 lampu saklar seri, saklar tukar. Wes coba. Enggak, yang biru. Enggak nyampe, berarti dibalik. Kamu nyambungnya salah. Nah, udah bilang ya. Mana lainnya udah selesai? Ya. Cek on. Coba. Tuh. Tukar. Nah, itu stop kontaknya, cek AVO. Oke, udah dimatiin, dilepas lagi. Ini untuk informasi aja, di sini apa itu? Yang 3 kelompok tadi kan prosesnya lama, gitu loh. Ini kelompok 2 yang baru jalan. Nanti kelompok 1, 3, 4 nanti di pertemuan berikutnya. Langsung ya. Terus mungkin dari kalian untuk apa ini? Untuk pemahamannya mungkin untuk selanjutnya ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin dari kelompok 2 laporannya gimana? Ada pertanyaan lagi karena saya lihat ini kan tiga kelompok ada kesulitan ini dalam pemecahan masalah ini. Langsung dibaca. Berdiri. Yang keras. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, laporannya tadi sesuai, ada sedikit trouble dalam penyambungan apa itu pengawatannya ke beban, alurnya kebalik, mungkin ya kurang ketelitian atau gimana. Paling enggak itu kan sudah ada wacana pengalaman untuk kedepannya untuk bisa lebih baik lagi. Jadi paling enggak itu kalian bisa mengatasi masalah yang terjadi di lapangan. Apa yang terjadi di lapangan itu adalah tanggung jawab kalian.
Nah, yang di sini yang saya harapkan itu kan begini. Untuk pemahaman ini kan paling enggak itu bukan hanya sekedar teori. Prakteknya juga harus balance antara teori, praktek itu harus balance. Kalau kita punya teori matang, prakteknya bagus, itu malah menunjukkan bahwa orang itu kompetennya yang baik. Terus selanjutnya untuk evaluasi diri, kebetulan kelompok 2 yang sudah mengerjakan tadi evaluasi diri, menganalisis kekurangan tadi. Kendala yang dihadapi selama proses implementasi, saya menghadapi beberapa kendala. Itu kendala-kendala tadi yang dialami di lapangan seperti itu. Memang suatu perencanaan itu penting. Kebutuhan bahan, gambar. Kiranya untuk nanti kelompok lainnya nanti kita lanjut di jam berikutnya nanti. Sekarang istirahat dulu. Waktunya sudah menunjukkan untuk istirahat. Untuk selanjutnya tolong yang lainnya yang belum itu dipahami lagi. Jadi besok kalau ada praktek untuk materi lain lagi bisa ada perencanaan yang lebih matang lagi. Gitu ya. Tolong diperhatikan itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat dulu.